guys, welcome back again. Oke guys, balik lagi sama aku Amelia di sini, dan untuk tema kesehatan hari ini aku memilih hipertensi. Apa itu hipertensi, penjelasan-penjelasannya, penyebabnya, gejalanya, serta pengobatan dan yang lainnya lagi. Jadi langsung aja simak videonya ya. Hipertensi merupakan pengertian medis dari penyakit darah tinggi. Jika tidak segera ditangani ataupun diobati, maka akan menyebabkan berbagai komplikasi yang membahayakan. Seperti peningkatan resiko terjadinya penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, diabetes, kebutaan, bahkan sampai kematian. Penyakit hipertensi itu sendiri biasa dipanggil ataupun disebut sebagai penyakit the silent killer, yang merupakan pembunuh senyap. Karena pada sebagian besar orang ataupun pada sebagian besar penderitanya, mereka sama sekali tidak mengalami ataupun tidak menyadari tanda-tanda dari mereka terkena penyakit hipertensi. Yang sehingga ternyata tubuhnya sudah terkena penyakit hipertensi tanpa sepengetahuannya. Hipertensi juga merupakan penyakit yang paling umum banyak diderita oleh orang di Indonesia. Bahkan hipertensi juga menjadi salah satu penyakit yang menyebabkan angka kematian terbanyak di Indonesia. Seseorang dapat mengalami hipertensi apabila semakin banyak darah yang dipompa oleh jantung dan akibat sempitnya pembuluh darah pada arteri. Pembacaan ataupun pengukuran tekanan darah dilakukan dalam satuan milimeter air raksa atau mmHg yang terbagi menjadi dua, yaitu angka pertama tekanan darah pada sistolik, yang mewakili tekanan pada pembuluh darah ketika jantung berkontraksi ataupun berdetak. Angka kedua yaitu diastolik, yang mewakili tekanan di dalam pembuluh darah ketika jantung beristirahat di antara detaknya. Seseorang bisa dikatakan mengalami hipertensi jika angka tekanan darah sistolik dari pengukuran 2 kali berturut-turut memperlihatkan hasil yang sama, yaitu 140 mmHg ataupun lebih. Dan angka tekanan darah diastoliknya sama ataupun lebih dari 90 mmHg yang dibaca sebagai 140 per 90 mmHg. Nah, untuk hipertensi itu sendiri dibagi ke dalam 2 kategori ya. Yang pertama ada hipertensi primer. Penyebab terjadinya pada kebanyakan orang dewasa yang tidak dapat diidentifikasi, yang biasanya berkembang secara bertahap, bahkan bisa sampai bertahun-tahun, yang akhirnya semakin parah. Kedua, hipertensi sekunder, yakni dapat terjadi secara tiba-tiba dan menyebabkan tekanan darah semakin tinggi, bahkan lebih tinggi dari hipertensi primer. Nah, untuk hasil pengukuran tekanan darah juga dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, yang merupakan tekanan darah normal di bawah 120 per 80 mmHg. Yang kedua disebut prahipertensi, yaitu tekanan sistolik dari 120 sampai 139 mmHg. Dan tekanan darah diastoliknya mulai dari 80 sampai 89 mmHg. Dan cenderung dapat memburuk dari waktu ke waktu. Ketiga yaitu hipertensi tahap 1, yaitu tekanan sistoliknya di antara 140 sampai 159 mmHg. Dan untuk tekanan diastoliknya dari 90 sampai 99 mmHg. Yang keempat ada hipertensi tahap 2, yang merupakan lebih parah, yakni tekanan sistoliknya dari 160 sampai lebih dan tekanan diastoliknya dari 100 sampai lebih mmHg. Untuk tingkatan yang lebih parahnya lagi sebenarnya ada, walaupun kategorinya jarang gitu ya. Ataupun ini mungkin bisa disebutnya yang kelima, yakni disebut sebagai krisis hipertensi.
yang dimana kondisi ini merupakan suatu keadaan yang membutuhkan penanganan medis segera, yaitu jika hasil pengukurannya lebih tinggi dari 180 per 120 mmHg. Tapi yang harus kalian ketahui bahwa pengukuran itu akan sedikit berbeda pada pengukuran orang dewasa muda dengan lansia. Tensi yang dikatakan normal pada orang dewasa muda berkisar di antara 90 per 60 mmHg sampai 120 per 80 mmHg. Sedangkan nilai untuk tekanan normal pada lansia akan sedikit jauh lebih tinggi. Untuk tensi pada lansia yang bisa dikatakan normal berada pada kisaran 130 per 80 mmHg sampai 140 per 100 mmHg. Selanjutnya adalah makanan-makanan yang harus ataupun sebaiknya dihindari oleh penderita hipertensi. Dan jika memang tidak bisa untuk dihindari, maka setidaknya dibatasi. Yang pertama yaitu garam. Garam merupakan bumbu masakan utama yang patut sekali dijadikan musuh oleh pengidap hipertensi. Karena garam atau natrium dapat mengikat cairan, sehingga dapat meningkatkan volume darah. Hindarilah atau jika tidak bisa batasi saja, yang dimana penggunaannya cukup 1500 mg per hari atau setara dengan 1 sendok teh satu hari. Kedua, yakni acar. Memang terkesan menyehatkan, tapi untuk pengidap hipertensi wajiblah untuk diwaspadai. Karena acar biasanya sering diberikan tambahan garam yang tidak sedikit untuk mengawetkannya ataupun membuat tahan lama. Tambahan garam pada acar akan mengendap pada sayuran dan hal itulah yang memang tidak disarankan. Yang ketiga yaitu kulit ayam. Iya, siapa sangka sih kulit ayam itu harus dihindari ataupun dibatasi untuk pengidap penyakit hipertensi. Karena pada kenyataannya kulit ayam banyak mengandung lemak jenuh dan lemak trans. Apalagi jika cara memasaknya juga dengan digoreng. Keempat, yaitu makanan yang digoreng. Lagi-lagi ya, makanan yang digoreng merupakan pantangan karena dapat mengandung lemak trans. Yang kelima, yaitu daging olahan. Yaitu seperti sosis, kornet yang kerap dikemas dengan natrium. Hal itu bertujuan agar awet dan kaya rasa. Dan jika dicampurkan dengan makanan tinggi garam yang lainnya, maka asupan garam dalam tubuh dapat berlebih. Yang keenam, makanan dan minuman manis. Batasi saja ataupun kurangi untuk mengkonsumsi makanan dan minuman manis. Karena makanan dan minuman yang berkalori ekstra dan tinggi gula dapat menyebabkan penambahan berat badan. Yang dimana hal itu dapat menjadi pemicu tekanan darah tinggi. Ketujuh, ada margarin. Margarin mengandung lemak trans yang berbahaya bagi pengidap penyakit darah tinggi. Tetapi ada juga ya margarin yang memang tidak mengandung lemak trans, karena yang patut untuk dihindarinya itu adalah lemak trans itu sendiri yang memang kalian harus hindari dari segala jenis makanan apapun yang mengandung lemak trans. Kedelapan, yaitu sup dan tomat kalengan. Makanan seperti itu nyatanya tinggi akan natrium. Bahkan sup ayam dan sayur kalengan mengandung sekitar 2140 mg natrium. Sedangkan untuk saus marinara ataupun juga saus tomat mengandung sekitar 566 mg natrium. Dalam ukuran kalengan yang kecil ataupun sedang biasanya. Jadi, carilah produk kalengan yang rendah akan natrium atau bisa kalian buat sendiri di rumah, jadi bisa disesuaikan ataupun ditakar ya. 9. Alkohol dapat menyebabkan tekanan darah tinggi dan merusak dinding pembuluh darah. Lantas, apa sih yang perlu dilakukan ketika darah tinggi? Salah satu cara untuk menurunkannya adalah dengan bergerak. Bergerak ataupun jalan cepat merupakan olahraga terbaik bagi pengidap darah tinggi, yang dimana hal itu dapat menurunkan tekanan darah tinggi.
Nah, inilah makanan dan minuman untuk menurunkan darah tinggi bagi penderita hipertensi. Di antaranya ada buah bit, brokoli, yogurt, kentang, pisang, wortel, bawang putih, buah beri, biji rami, juga timun. Itu semua dapat kalian makan seperti biasa ataupun juga dijadikan sebagai minuman juga bisa kok. Lantas untuk minumannya sendiri ada teh tawar, dan untuk teh tawarnya itu sendiri disarankan menggunakan teh hijau ataupun teh mawar dan teh bunga sepatu yang dimana diklaim jauh lebih baik. Ada juga teh pahit, rebusan daun seledri, rebusan daun salam, air kelapa, jus tomat, dan jus delima. Nah, itulah makanan dan minuman yang sangat-sangat baik ataupun yang sangat-sangat dianjurkan untuk penderita hipertensi. Jadi mungkin sampai di sini dulu aja perjumpaan kita untuk kali ini. So, aku mau mengucapkan thanks for watching untuk kalian yang ditonton dari awal sampai akhir, and see you next time. Bye-bye!